Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, saya akan jelaskan tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPTLDV. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk menentukan penyelesaian ada 3 langkah. Yang pertama, menggambar garis pembatas daerah penyelesaian. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaian. Yang ketiga, menentukan irisan daerah penyelesaian. Contoh soal. Tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan X plus Y lebih kecil sama dengan 40, 2X plus 6Y lebih besar sama dengan 120, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Kita jawab ya. Catatan untuk kita sendiri, artinya tidak untuk umum ya, untuk memudahkan dalam menyelesaikan atau dalam menggambar ya. Catatan ini untuk diri kita sendiri. Perhatikan catatannya. Jika menggambar sendiri untuk dua pertidaksamaan atau lebih, maka daerah yang diasir adalah daerah yang salah. Kemarin sudah saya jelaskan cara menggambar grafik pertidaksamaan linear ya. Semuanya tunggal ya. Itu daerah yang diasir adalah daerah yang benar. Sedangkan sistem itu lebih dari satu, atau untuk dua pertidaksamaan atau lebih ya, lebih dari satu. Maka untuk memudahkan kita sepakat daerah yang diasir adalah daerah yang salah. Ini saya garis bawahi ya sebagai pengingat. Daerah yang diarsir adalah daerah yang salah. Kita gambar ya. Perhatikan. Soalnya adalah X plus Y lebih kecil dari 40 ya. Saya tulis. Kita tentukan titiknya untuk menggambar. Masih ingat ya, kemarin sudah saya jelaskan ya. X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 0, X-nya ditutupi atau dihilangkan X-nya. Berarti tinggal kita baca Y lebih kecil sama dengan 40. Berarti Y-nya 40. Langsung kita tulis 40. Kemudian kalau Y-nya 0, Y-nya ditutupi atau dihilangkan. Berarti ketemu X-nya juga 40. Ya, jadi titiknya adalah 0,40 dan 40,0 ya. Untuk persamaan yang pertama, ada beberapa persamaan. Persamaan yang kedua sekarang, 2X plus 6Y lebih besar sama dengan 120. Ya, saya tulis persamaannya. Kita buat langkahnya sama. X, Y, 0, 0 ya. Kalau X-nya 0, X-nya ditutupi aja, berarti bacanya 6Y. 6Y sama dengan 120, berarti Y-nya adalah 120 dibagi 6. Hasilnya adalah 20. Kemudian jika Y-nya 0, X-nya 120 dibagi 2, berarti berapa? 60. Jadi titiknya adalah 0,20 dan 60,0. Ya, atas bawah ya. Kemudian ada lagi X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini kemarin sudah saya kasih contoh ya. Sekarang kita gambar dulu. Kita gambar, perhatikan ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Oke, karena titiknya tadi ada 0,40, terus juga ada 0,20 dan 60,0, maka kalau kita buat satuannya 1 terlalu panjang, kita buat kelipatan 10 aja ya. 0 tetap di tengah ya, ini tetap di tengah, kelipatan 10 berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ke bawah juga sama, min 10, min 20 ya. Kemudian ke kanan 10, 20, 30, 40, 50. Ke kiri negatif ya. Min 10, min 20 dan seterusnya ya.
Kita tentukan titiknya sekarang. 0,40 ya, 0,40. Berarti Y-nya yang 40 di sini, Y-nya 40. Kemudian 40,0 berarti di X-nya 40,0. Kita hubungkan. Perhatikan, ada tanda sama dengannya enggak? Kalau ada tanda sama dengannya berarti garisnya lurus. Tapi jika tidak ada, garisnya putus-putus. Kita hubungkan kedua titik tadi ya. Nah, lihat sudah jadi. Kemudian kita cek daerah yang diarsir. Cek daerah yang diarsir. Diarsir ya. Kita pilih titik sembarang. Pilih titik sembarang. Misalkan kita pilih yang paling mudah adalah 0,0. Kita masukkan ke soal yang pertama tadi, yaitu X plus Y lebih kecil dari 40. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0, lebih kecil sama dengan 40. 0 ditambah 0 berarti 0 lebih kecil 40. Apakah 0 lebih kecil dari 40? Yaitu pernyataan yang benar ya. Pernyataan yang benar. Lihat ya, 0 lebih kecil dari 40. Berarti perhatikan, ini kan garisnya tadi ya, kita udah buat ini garisnya. 0,0 itu letaknya di bawah garis. Ya, kalau di bawah garis ini benar, berarti yang salah adalah di atas garis. Ingat, jika dua pertidaksamaan atau lebih, sebaiknya diarsir daerah yang salah. Berarti arsirannya adalah ke arah atas ya. Karena yang benar adalah ke arah bawah. Nih, 0,0 letaknya di bawah garis. Jadi kita arsir yang atas. Yang salah ya. Kita arsir. Kemudian gambar yang kedua ya, garis pembatas yang kedua yaitu 0,20 dan 60,0. Kita tentukan 0,20 pada Y-nya ya, 0,20. Kemudian 60,0. Kurang satu ya, 60. Di sini 60,0. Kita hubungkan kedua titik tersebut ya. Kita gambar, lihat. Kita hubungkan dan kita gambar. Ini ya, ketemu garisnya yaitu 0,20, ini 60,0. Kita kasih nama garisnya. Garis yang kedua ya ini ya tadi. Namanya adalah 2X plus 6Y sama dengan 120. Menamakan sebuah garis harus dengan tanda sama dengan. Yang pertama tadi adalah X plus Y sama dengan 40. Kemudian pada garis yang kedua, ini kita cek daerah juga. Cek daerah yang diarsir ya. Kita masih sama ya. Cek, pilih titik sembarang tadi, lihat ini ya. Sekarang kita masih memilih 0,0 ya, biar memudahkan dalam menghitung. Kita masukkan 2X plus 6Y pada soal adalah lebih besar sama dengan 120. Kita ganti X-nya dengan 0 dan Y-nya dengan 0. 2 kali 0, 6 kali 0 lebih besar sama dengan 120. Semua angka yang dikalikan 0 ya hasilnya tetap 0. Apakah 0 lebih besar dari 120? Salah. Ya. 0 itu tidak lebih besar dari 120. Karena 0-nya salah ya, berarti 0-nya justru diarsir. Karena tadi sesuai kesepakatan, sesuai dengan catatan, yang diarsir adalah daerah yang salah. Berarti arsirannya ke bawah ya, kita arsir ini. Daerah yang diarsir adalah yang salah. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita saja. Tapi ingat, di buku cetak apapun ya, buku paket LKS, biasanya daerah yang diarsir adalah daerah yang benar. Ya, di sini pernyataan daerah yang diarsir adalah daerah yang salah hanya ketika kita menggambar. Tujuannya hanya memudahkan saja. Ya, memudahkan kita. Kemudian titik yang garis yang ketiga ada 4 ya ini. Yang
sama dengan 0. Karena ini X, X-nya berarti yang kita tulis adalah sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya kita tulis, ini lihat. Ya, sumbu Y yang tegak kita tulis di sini X sama dengan 0 ya. Sumbu Y itu artinya X sama dengan 0. Sedangkan sumbu X itu artinya adalah Y sama dengan 0. Kebalikan ya. Tadi pertidaksamaannya adalah X lebih besar. Berarti lebih besar. Ini garisnya ya. Ini ya garisnya. Ini garisnya sumbu Y atau X sama dengan 0 lebih besar. Lebih besar berarti kanan sama kiri. Mana yang lebih besar? Lebih besar itu letaknya sebelah kanan. Berarti yang diarsir adalah sebelah kiri. Kebalikannya, kita arsir sebelah kiri. Ya, kita arsir sebelah kiri. Ya. Kemudian untuk sumbu Y, sumbu Y atau di sini Y lebih besar sama dengan 0 ya. Y lebih besar sama dengan 0, berarti X-nya ya. X-nya lihat, ini X ya. Ini X. Kalau X berarti atas dan bawah. Lebih besar berarti atas yang benar. Arsirlah yang salah, berarti arsirnya adalah yang di bawah. Kita arsir yang di bawah. Lihat. Ini ya tadi. Dari di antara gambar tersebut, daerah yang putih, daerah yang bersih ya, saya ulangi, daerah yang putih dan daerah yang bersih itu adalah hasilnya, daerah penyelesaiannya. Mana yang putih, mana yang bersih? Yaitu yang di tengah sini ya. Di sini adalah DHP atau bisa kita sebut dengan nama daerah himpunan penyelesaian, atau hanya DP saja boleh. DP itu daerah penyelesaian. Itu tadi bagaimana cara menggambar atau menentukan daerah penyelesaian pada sistem pertidaksamaan. Silahkan dicatat, kemudian dipahami. Jika masih ada yang bingung atau susah, boleh ditanyakan lewat grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.